Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nadia, NIM 3518058 dari kelas Keluarga Islam Ideal A. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai isi rumusan masalah mini research yang akan saya buat dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Mengatasi Kemiskinan Keluarga di Desa Banjarsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Rumusan masalah yang saya buat yang pertama yaitu apa sih dampak dari masalah kemiskinan dalam keluarga. Kemudian yang kedua, bagaimana peran bimbingan konseling Islam dalam mengatasi masalah kemiskinan keluarga. Poin yang pertama yaitu dampak kemiskinan dalam keluarga. Permasalahan kemiskinan dapat digambarkan sebagai rangkaian rantai yang sulit dicari ujung pangkalnya, sehingga sulit sekali dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Permasalahan kemiskinan ini masih membelenggu masyarakat Indonesia yang ditandai dengan kerentaan ketidakberdayaan sampai pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan membawa dampak munculnya berbagai permasalahan, baik menyangkut orang tua maupun anak. Kondisi keluarga miskin akan mengurangi perhatian orang tua terhadap tumbuh kembang anaknya. Karena dengan keadaan yang serba kekurangan, ditambah tingginya beban keluarga akan menyebabkan terhambatnya peran orang tua dalam mendidik anak. Permasalahan kemiskinan jika tidak segera diatasi, maka akan menghambat tumbuh kembang anak, yang pada akhirnya akan menambah masalah bagi keluarga miskin. Dengan demikian, upaya mengatasi masalah sosial kemiskinan sangat diperlukan dengan cara melaksanakan bimbingan konseling keluarga berbasis Islam. Konseling keluarga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan keluarga miskin dalam mengatasi masalah sosial. Kemudian, poin yang kedua yaitu peran bimbingan konseling Islam dalam masalah kemiskinan keluarga. Menurut Basri, tahun 1995 mengatakan bahwa secara psikologis perkawinan atau berkeluarga adalah disatukannya dua pribadi melalui ikatan pernikahan yang hidup bersama dalam satu atap, yang berinteraksi dan berkomunikasi, yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah, dan ibu, dan yang akan melakukan pemeliharaan kebudayaan bersama dalam masyarakat yang kompleks. Selain itu, Hawari pada tahun 1997 mengatakan bahwa keluarga merupakan suatu matriks sosial atau organisasi, organ biologi, dan psikoedukatif sosial budaya yang berfungsi untuk yang pertama yaitu melayani perkembangan mental intelektual dan mental emosional. Kemudian yang kedua, melayani tumbuh kembang anak secara kejiwaan yang perkembangannya dapat dipengaruhi oleh sikap, cara, dan kepribadian orang tua dalam mendidik. Kemudian yang ketiga yaitu melayani tumbuh kembang anak dalam proses pembentukan kepribadian di kemudian hari. Kemudian menurut teori sistem dari Olson, pada tahun 2002, keluarga memiliki asumsi dasar. Beberapa asumsi dasar tersebut yaitu yang pertama, perubahan anggota keluarga berpengaruh terhadap seluruh keluarga. Kemudian yang kedua, memiliki pola interaksi. Kemudian yang ketiga, simptom fisik dan psikososial berkaitan dengan pola interaksi keluarga. Kemudian yang keempat, berbagi tanggung jawab. Kemudian yang kelima, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Berdasarkan pendapat tersebut, sebuah keluarga merupakan jaringan interaksi yang bersifat biologis, psikologis, dan sosiologis. Oleh karena itu, Munandar pada tahun 2001 mengatakan bahwa keluarga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu memberikan afeksi. Kemudian fungsi yang kedua, memberikan rasa aman dan rasa diterima bagi anggotanya. Kemudian yang ketiga, menyediakan status sosial bagi anggotanya. Dan kemudian yang keempat,
memberikan kepuasan fisik dan psikis. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu memberikan jaminan kontinuitas persahabatan. Lalu menurut Peirce tahun 1979, konseling keluarga merupakan suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai kondisi psikologis yang serasi atau seimbang, sehingga semua anggota keluarga merasa bahagia. Adapun tujuan konseling keluarga, yang pertama, membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan pengaruh antar anggota keluarga. Kemudian yang kedua, membantu anggota keluarga dapat menerima kenyataan bahwa bila salah satu anggota keluarga mengalami masalah akan dapat memberikan pengaruh pada anggota lainnya. Kemudian yang ketiga, mengupayakan keseimbangan kehidupan berkeluarga. Kemudian yang keempat, membantu anggota keluarga dalam mencapai kesehatan fisik agar fungsi keluarga menjadi maksimal. Kemudian yang kelima, membantu anggota keluarga untuk menyadari masalahnya sehingga mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya dan keluarganya. Kemudian yang keenam, meningkatkan motivasi setiap anggota keluarga agar mendukung dan mengimbangkan anggota keluarga yang lain. Dan kemudian yang ketujuh, meningkatkan toleransi setiap anggota keluarga terhadap frustasi ketika terjadi konflik dalam keluarga. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka dalam konseling keluarga ini diperlukan keterlibatan semua anggota keluarga, yaitu orang tua, anak, maupun anggota keluarga lainnya. Berkaitan dengan permasalahan keluarga akibat kemiskinan, konseling keluarga dapat berfungsi untuk meningkatkan ketahanan keluarga terhadap segala masalah yang muncul akibat kemiskinan dan untuk meningkatkan fungsi keluarga tidak hanya fungsi ekonomi tetapi juga fungsi edukasi sehingga akan tercapai keseimbangan struktur keluarga. Kemudian di dalam konseling keluarga ini ada beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh konselor dalam berkegiatan konseling ini ya. Pendekatan dalam konseling keluarga diantaranya yang pertama yaitu pendekatan psikodinamika. Pendekatan psikodinamika memiliki dasar pemikiran bahwa proses bawah sadar mempunyai hubungan individu dengan keluarga dan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan. Untuk itu, proses konseling difokuskan pada pemecahan masalah interaksi yang tidak berfungsi dalam keluarga yang didasarkan pada proses bawah sadar. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral memiliki dasar pemikiran bahwa perilaku maladaptif dapat dimodifikasi melalui kognisi, rasional maupun irasional. Pendekatan ini cenderung simpel dan pragmatis, yaitu melalui upaya-upaya modifikasi perilaku, menekankan pada pengurangan perilaku yang tidak diharapkan, dan menerima perilaku positif. Kemudian mencegah munculnya masalah dan memberikan pemahaman tentang dinamika perilaku dalam keluarga. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan eksistensial humanistik. Pendekatan eksistensial humanistik ini memiliki dasar pemikiran bahwa pribadi yang kurang sehat adalah pribadi yang inkongruen, yang negatif, tidak dapat dipercaya, tidak dapat memahami diri sendiri, bermusuhan, dan kurang produktif. Untuk itu, konseling diarahkan pada upaya untuk meningkatkan tanggung jawab pribadi dan mengidentifikasi faktor yang menghalangi kebebasan. Konseling difokuskan pada individu yaitu memperbaiki fungsi pribadi, bukan pada masalah yang dialami individu.
Kemudian pendekatan yang keempat yaitu pendekatan struktural. Pendekatan ini memandang bahwa masalah keluarga muncul karena adanya perkembangan interaksi yang disfungsional, meliputi tidak berfungsinya struktur keluarga dan subsistemnya. Oleh karena itu, konseling keluarga dengan pendekatan ini lebih mengedepankan upaya accommodating, restrukturisasi, menjalin ikatan atau interaksi keluarga dan pendalaman fungsi keluarga. Kemudian pendekatan yang kelima yaitu pendekatan solution focus, memandang bahwa masalah keluarga itu muncul akibat dinamika dan struktur keluarga yang disfungsional. Berdasarkan hal tersebut, maka konseling difokuskan pada upaya untuk mendesain strategi pemecahan masalah dengan berbasis pada penerimaan positif terhadap masalah yang dibawa keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, tampaknya beberapa pendekatan tersebut lebih banyak mengurangi tentang masalah perilaku yang bersifat horizontal atau mementingkan perilaku yang nampak dan dikaji secara objektif. Cukup sekian pemaparan isi rumusan masalah dari mini research yang akan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun perkataan yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.